Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sains. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem tata surya. Nah, agar kalian lebih tahu mengenai sistem tata surya, jangan lupa tonton sampai habis ya. Tahukah kamu, di luar angkasa terdapat berjuta-juta galaksi dan kita berada pada salah satu jutaan galaksi tersebut. Dan galaksi yang kita tempati sekarang adalah Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti terdiri dari kumpulan tata surya. Salah satunya adalah tata surya yang kita tempati. Setiap tata surya memiliki bintang besar sebagai pusatnya. Bintang besar tersebut adalah matahari. Jadi, matahari adalah pusat tata surya ya. Matahari disebut sebagai bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari memiliki gaya gravitasi sehingga benda-benda langit yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda-benda langit tersebut antara lain planet, asteroid, meteorit, komet, dan satelit. Nah, agar kalian dapat mengetahui lebih dalam tentang sistem tata surya, mari kita bahas satu persatu yuk. Pertama, kita bahas yang menjadi pusat tata surya kita, yaitu matahari. Secara umum, matahari dapat memancarkan cahaya yang dapat menyinari bumi maupun planet lain. Nah, kok bisa ya matahari dapat memancarkan cahaya yang begitu terang? Bukan hanya bumi yang memiliki lapisan-lapisan, matahari juga punya loh. Lapisan matahari jika diurutkan dari dalam hingga luar, diantaranya yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi ini dipancarkan secara radiasi. Fotosfer. Di daerah ini terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang sangat kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Kromosfer. Nah, lapisan ketiga dari matahari ini saat terjadi gerhana matahari total akan tampak seperti gelang merah. Dan satu lagi yaitu korona. Korona adalah lapisan terluar yang berwarna keabu-abuan, terlihat seperti mahkota. Korona juga akan terlihat saat gerhana matahari total. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Dimulai dari planet. Nah, planet bukan bintang ya, jadi tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri seperti matahari. Ada 8 planet pada tata surya. Planet pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Ukurannya sangat kecil. Selanjutnya, Venus. Planet kedua dari matahari ini biasa disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora, atau juga bisa disebut sebagai bintang senja. Nah, bisa disebut seperti itu karena Venus bisa terlihat dari bumi saat fajar atau senja tanpa menggunakan alat bantu sama sekali. Venus disebut sebagai planet terpanas dalam tata surya, walaupun letaknya tidak sedekat Merkurius. Mau tahu kenapa? Karena planet Venus memiliki banyak gas-gas rumah kaca, sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang sangat besar. Selain itu, keunikan dari planet Venus antara lain adalah arah gerak rotasinya yang berbeda dengan planet-planet yang lain. Jika planet-planet lain berotasi dari barat ke timur, Venus malah sebaliknya, yaitu dari timur ke barat. Selanjutnya, Bumi. Inilah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki satelit alami yaitu bulan. Bulan sangat berpengaruh oleh bumi karena dapat menyebabkan terjadinya pasang surut dan pasang naik air laut. Bulan selalu mengikuti kemanapun bumi berada, karena itulah tugasnya satelit. Dari luar angkasa, bumi tampak biru, makanya ada yang bilang bumi adalah planet biru. Birunya bumi berasal dari luasnya perairan yang ada di bumi, misalnya laut atau samudra.
Mars. Planet Mars tampak berwarna kemerahan. Jadi, planet Mars disebut sebagai planet merah. Planet Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Deimos dan Phobos. Jupiter, planet terbesar di tata surya ini, memiliki paling banyak sekali satelitnya, sebanyak 67 satelit alami. Wow, sangat banyak ya. Saturnus, planet ini tampak indah sekali, seolah-olah bercincin. Makanya, planet Saturnus disebut sebagai planet bercincin. Sebenarnya, cincinnya itu berasal dari bongkahan es atau batu yang bergerak mengelilingi planet Saturnus. Indah ya. Uranus, planet ini dikenal sebagai planet terdingin di tata surya. Mengapa sangat dingin ya? Karena planet Uranus ini jaraknya jauh dari matahari. Pada waktu musim panas, matahari menyinari planet Uranus selama 20 tahun lamanya. Dan ada satu lagi planet, Neptunus, yaitu planet terjauh atau terluar karena letaknya yang paling jauh dari matahari. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan planet Uranus. Selain planet yang beredar mengelilingi matahari, ada batuan yang melayang-layang yang sangat banyak jumlahnya yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, batuan itu disebut asteroid karena asteroid sangat banyak dan memiliki orbit seperti halnya planet, maka asteroid disebut juga planetoid atau planet kerdil. Asteroid ini dari kejauhan seperti sapu, makanya disebut sebagai sapu asteroid. Dengan adanya sapu asteroid ini terjadilah pemisahan planet-planet menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet-planet yang letaknya sebelum asteroid disebut sebagai planet dalam, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet-planet yang letaknya setelah asteroid disebut sebagai planet luar, di antaranya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam berukuran sangat kecil daripada planet luar, dan jumlah satelit planet dalam pun lebih sedikit, bahkan ada yang tidak bersatelit. Benda langit lainnya yang terletak di luar angkasa yaitu komet. Ciri khas komet memiliki lintasan yang sangat lonjong, berbeda dengan lintasan planet yang berbentuk elips. Komet disebut juga sebagai bintang berekor. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena adanya dorongan yang sangat kuat dari angin dan radiasi matahari. Ada satu lagi nih benda langit yang wajib kalian ketahui. Bentuknya batuan juga loh, mirip seperti asteroid. Sebenarnya, benda langit ini berasal dari batuan asteroid yang bergerak mendekati dan tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Benda langit ini disebut meteorit karena tertarik oleh gravitasi bumi sehingga akan jatuh ke bumi dan bergesekan dengan atmosfer bumi. Kalau dilihat-lihat seperti bintang jatuh ya. Bintang jatuh tersebut berasal dari meteorit loh, tapi namanya sekarang menjadi meteor. Meteor adalah meteorit yang habis terbakar karena bergesekan dengan atmosfer bumi. Jika ukuran meteorit dari luar angkasa sangat besar, kemungkinan meteor yang bergesekan dengan atmosfer bumi tidak habis terbakar dan masih menyisakan batuan sampai ke bumi. Nah, batuan yang berasal dari meteor disebut meteorit. Jadi, meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar. Begitu indah kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Kita harus banyak bersyukur karena tanpa kuasanya tidak mungkin ada jagat raya yang sangat luas dan tertata dengan indahnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita Sobat Sains. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.